hadirat-Mu. Kami temukan kelegaan yang sejati, yang dunia tidak bisa beri bagi kami. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Di sumur Tuhan ku teguh airmu, puaskan dahaga. Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih di tempat ini dan juga yang menyaksikan siaran tunda pada channel YouTube GSKI Bukit Raya. Puji nama Tuhan, kita diberi kesempatan pagi hari ini bersama-sama. Kita hampiri ruang Maha Kudus Tuhan dengan ketulusan hati. Kita bersama-sama menghormati Allah kita yang hidup. Sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, Saudara dan kasih, Pendeta Madia membawa kita di dalam doa. Saya undang Pendeta Madia Ripka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terpujilah Engkau, Bapa kami yang hidup, Allah Elohim Yahweh yang kami sembah. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, kemurahan, pertolongan, bahkan penyertaan-Mu sampai pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua atas anugerah Tuhan dalam hidup kami yang memberi kami kesempatan untuk kami bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini Tuhan, untuk mencari wajah-Mu, meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang hadir, memberkati mereka yang boleh mendengar siaran tunda nanti Tuhan. Kau juga menyatakan kuasa dan kebenaran-Mu Tuhan bagi kami. Penuhi kami dan hadirat-Mu saat ini, cengkrami kami Tuhan. Kami tidak izinkan ada kuasa-kuasa lain yang menyusup di tempat ini, yang mau mengganggu konsentrasi kami, hati dan pikiran kami, biar hanya tertuju kepada Engkau Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati dan mengurapi pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pagi hari ini Tuhan, yang memainkan musik, yang memimpin pujian. Hamba-Mu yang kepercayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu kebenaran firman-Mu, pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu, hikmat maripat yang daripada Engkau. Taruhkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kami menyerahkan semua ibadah ini sampai perjamuan kudus dan nanti juga Tuhan Kau memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dan ibadah ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Amin. Mari pandang Tuhan, mari masuk ruang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, Kau telah ampuni dosaku, Kau hapus semua kesalahanku. Kini saatnya aku mau balas kebaikan-Mu Tuhan, dengan memberi hidupku dalam tangan-Mu. Ampuni dosaku, Kau hapus semua kesalahanku. Walaupun banyak cacat dan celaku, Engkau menerimaku. Tuhan melupakan dosaku, tak Kau ingat kesalahanku. Sudah Kau tebus dengan
darah kudus Tuhanku Yesus. Mari dengan tulus sampaikan, telah kau ampuni dosaku, kau hapus semua salahku, walaupun banyak cacat dan celahku, Engkau menerima aku. Tuhan melupakan dosaku, tak kau ingat kesalahanku, sudah kau tebus dengan darah kudus Tuhanku Yesus. Sejauh timur dari barat, kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan, seperti Bapa sayang anak-anaknya, kau sayang padaku. Mari bersama sampaikan di hadapan Bapa dengan tulus. Telah kau ampuni dosaku, amin. Kau hapus semua kesalahanku, walaupun banyak cacat dan celahku, Engkau menerima aku. Tuhan melupakan dosaku, tak kau ingat kesalahanku, sudah kau tebus dengan darah kudus Tuhanku Yesus. Sejauh timur dari barat, kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Amin. Atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan, seperti Bapa sayang anak-anaknya, kau sayang padaku. Sejauh timur dari barat, kau jauhkan pelanggaranku, amin Tuhan. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Elohim Yahweh, amin. Dalam kekudusan, seperti Bapa sayang anak-anaknya, kau sayang
kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Mari Bapak Ibu siap untuk berdiri. Sejauh timur, amin Tuhan. Benar. Haleluya. Di atas bumi demikian besar kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang pada. Mari lebih lagi sejauh timur, Kau hapus pelanggaranku. Bapa, setinggi langit di atas bumi demikian besar kasih setiamu
berkenan di hadapan-Mu, terimalah Bapa. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku ya Tuhan. Sejauh timur Kau jauhkan pelanggaranku. Haleluya. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku Tuhan. Amin. Sekali lagi sampaikan. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Allah kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Silakan lambaikan tangan kiri, kanan, muka belakang. Kita bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada sukacita bersama kita di saat ini. Amin. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Di sisa-sisa hari hidup kami Tuhan, kami mau jadi pejuang yang sejati. Amin. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Hidup yang Kau beri
hadapan-Mu Tuhan. Kami mau jadi pejuang sejati-Mu. Amin. Haleluya. Saudara terkasih, mari kita koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan, kami hanya mau pandang Engkau. Kami butuh pemulihan-Mu ya Tuhan. Batu karangku Tuhan, harapan satu-satunya. Pegang tanganku selalu Tuhan, cengkram dalam genggaman-Mu. Sebab ku aman dalam naungan-Mu, tetap tinggal di dalam-Mu. Ku butuh pemulihan-Mu Tuhan, dalam kesesakanku. Engkau batu karangku Tuhan, harapan satu-satunya. Pegang tanganku selalu Tuhan, cengkram dalam genggaman-Mu. Sebab ku aman dalam tetap tinggal di dalam-Mu.
butuh pemulihan-Mu Tuhan. Benar Bapa, kami butuh pemulihan-Mu dalam kesesakan dunia ini. Hanya Engkau penukaranku ya Bapakku. Hanya Engkau harapan kami satu-satunya. Pegang tanganku Tuhan. Amin. Cengkeram dalam genggaman-Mu, sebab ku aman dalam naungan-Mu. Amin. Tetap tinggal di dalam. Mari arahkan pandang kita ke arah-Mu Tuhan. Pandang ke arah gunung-Mu. Amin. Pertolonganku datang hanya daripada-Mu. Ku angkat hatiku dan tetap percaya, dan tetap percaya bahwa Aku senantiasa dalam kemenangan. Mari bersama-sama kita berdiri. Layangkan pandang ke arah gunung-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolonganku datang hanya daripada-Mu. Angkat hatiku dan kami mau tetap percaya. Amin. Bahwa Aku senantiasa dalam kemenangan. Bahwa Aku senantiasa dalam kemenangan-Mu. Haleluya. Kemenangan-Mu, mari sembah. Kami butuh pemulihan-Mu. Kami butuh Tuhan jamahan kasih-Mu. Ubah aku Tuhan, ubah aku Tuhan. Aku mau Tuhan. Ku mau berjuang Tuhan, hidup dalam kekudusan-Mu di sisa-sisa hari hidupku ini Tuhan. Aku tak tahu Tuhan sampai kapan akhir hidupku ini. Perkenankanlah aku masuk ruang kudus-Mu Tuhan. Masuk langit baru, bumi baru Tuhan. Itu rindu kami bersama di tempat ini. Kami mau tinggalkan segala keindahan dunia ini Tuhan. Rumah kami bukan di dunia ini, namun di surga.
bisa mengundang hamba yang bertugas, Pendeta Pratama Ibu Natalia. Pertolonganku datang dari Haleluya. Ku angkat hatiku dan tetap percaya, tetap percaya. Kami percaya ku senantiasa dalam kebenaran. Bahwa ku senantiasa dalam kebenaran. Bahwa ku senantiasa Hormat, kemuliaan, pujian, kekudusan hanya bagimu, Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah yang menciptakan alam raya ini. Hormat kami Bapa yang mulia. Sebelum Engkau berbicara bagi kami semua, kami mohon perkenananmu Bapa. Kuduskan hamba-Mu, tahirkan hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu Bapa untuk menjadi juru bicara-Mu pada saat pagi hari ini. Kuduskan jemaat-Mu, perkenankan jemaat-Mu, tahirkan jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini. Berbicaralah Bapa, sampaikanlah pesan-Mu bagi kami. Kami siap. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun 2023 ini. Ini adalah minggu yang pertama kita memasuki bulan Maret di tahun ini, Ibu Bapak Saudara. Hari-hari ini banyak hal yang telah kita lihat yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kita, keluarga, bahkan di dunia khususnya pada hari-hari ini. Firman Tuhan sudah mencatat semua itu, firman Tuhan sudah menyampaikan bagi kita dari sejak 2000 tahun yang lalu, khususnya di Perjanjian Baru. Banyak hal yang sudah Tuhan sampaikan, dipersiapkan bagi kita hari ini. Yesus sendiri yang berkata-kata ketika itu. Dan hari ini kita umat manusia diperhadapkan dengan semuanya itu. Apakah hari ini kita tetap bersikeras dengan keadaan kita seperti bangsa Israel? Itu satu contoh, itu satu peringatan. Tidak perlu kita mencari contoh atau perumpamaan yang kelihatannya wow, yang kelihatannya masuk di akal. Di Alkitab ini jelas banyak hal, peringatan, contoh. Kegiatan ibadah orang Kristen itu setiap hari Minggu itu bukan satu rutinitas, Ibu Bapak Saudara. Bukan hanya sekedar jemaat Tuhan
pelayan Tuhan seperti kami ini hanya cukup melakukan tugas kami sebagai pelayan, mengambil bagian dalam pelayanan ibadah, apapun itu, musik, WL, kantong kolekte kalau di gereja saudara kita, penerima tamu. Bukan cuma sekedar kita melakukan aktivitas ataupun jemaat yang hadir karena hari Minggu waktunya beribadah. Bukan hanya itu, seharusnya dari hari Senin sampai hari Sabtu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tugas gereja, tugas pelayan, tugas pendeta, hamba-hamba Tuhan itu menuntun jemaat ini bukan cuma sekedar membacakan ayat di dalam Alkitab ini. Bukan cuma sekedar menyampaikan hal-hal yang telah tertulis di dalam Alkitab ini untuk jemaat, sekedar dibacakan di atas sini. Tidak cukup seperti itu. Hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali. Kenapa? Karena kekristenan hari ini sudah jauh tidak seperti yang Bapa kehendaki. Tidak sesuai seperti yang diajarkan oleh Injil yang murni itu, ibu bapak saudara. Memang banyak hari ini pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, bebas kita pilih hari ini. Yang ada semua di dalam genggaman tangan kita. Tinggal kita isi paket data kita, kita bebas memilih yang mana kita mau. Sesuai dengan hati, sesuai dengan mood kita. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita tinggal searching di sini ibu bapak saudara. Tinggal kita cari, bukan mudah. Tidak perlu capek-capek pergi ke gereja, tidak perlu capek-capek mempersiapkan diri untuk berangkat beribadah. Tidak perlu. Fenomena yang sangat benar-benar hari ini membawa kemerosotan iman Kristen yang sejati. Miris memang melihat hal ini ibu bapak saudara. 40 tahun bangsa Israel berkutat di padang gurun ketika Musa diizinkan untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Anak sekolah minggu tahu cerita ini ibu bapak saudara. Kalau hari ini orang tua tidak tahu cerita ini, kenapa? Karena hari ini manusia diisi oleh pemahamannya sendiri, oleh kepintarannya. Sebenarnya kita sebagai manusia apa yang kita cari dalam dunia ini? Sejak kita dikandung, dilahirkan, tidak ada yang kita cari ibu bapak saudara. Kalau hari ini saya diizinkan Tuhan hidup hari ini 40 tahun dalam dunia ini. Firman Tuhan berkata 70 tahun. Kalau usia saya sampai 70 tahun, berarti ada 30 tahun lagi saya ke depan. Pujian kita tadi yang pertama, di sisa tak akan kusia-siakan hidupku. Nah, hari ini kita hitung bersama berapa usia kita. Tapi jangan mematok, jangan memakai patokan firman Tuhan. Kenapa? Usia tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menentukan usia saya dan ibu bapak saudara hari ini. Kalau usia kita 70 tahun dipanggil Tuhan, kita bisa menikmati 20 tahun, 30 tahun dengan keinginan kita sendiri. Kita bisa gila-gila mencari uang, kita bisa berusaha dengan cara apapun. Bisa. Kalau benar-benar Tuhan menjamin setiap manusia itu usianya 70 tahun. Bisa ibu bapak saudara. Dengan cara apapun supaya kita berbahagia di dunia ini. Supaya kita memiliki apapun yang kita inginkan, yang kita mau. Kita bisa menyekolahkan anak-anak kita di luar negeri sana. Memberikan fasilitas yang mewah. Saya kira tidak ada orang tua, tidak ada manusia yang tidak ingin hidup bahagia dalam dunia ini.
Tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya sakit, sengsara, tidak sekolah. Semua itu keinginan manusia. Dan hari ini kita lihat, itu yang dicari oleh manusia. Tidak terkecuali bagaimana caranya semua dihalalkan. Kalau hari ini cari uang dengan cara haram pun sulit, apalagi yang halal, ibu bapak saudara. Karena firman Tuhan digenapi hari-hari ini, secupak gandum sedinar harganya. Hari ini mulai kita sedang memasuki masa penampian. Kita sedang memasuki masa-masa sukar. Kalau manusia itu hidup dalam dunia ini, usia 20 tahun, bisa mungkin sudah bekerja, bisa jadi PNS, 21, 22 kalau pintar ya, kalau cepat bersekolahnya. Sudah bisa, punya planning, punya rencana dalam hidup, aku begini, aku begini, aku begini. Itu bagus. Punya keinginan, itu bagus, itu baik. Tapi ada satu hal yang harus diingat oleh manusia itu. Hidup kekekalannya. Nah ini tugas pendeta, tugas gereja yang merosot hari-hari ini. Saya berpikir hari ini ibu bapak saudara, apakah tidak takut seorang pendeta itu ketika berada di depan ini memberitakan kebenaran untuk manusia, untuk jemaat. Saudara tahu yang dituntut pertama kali itu pendeta, ibu bapak saudara. Apakah pendeta ini benar-benar menyampaikan kebenaran yang murni untuk jemaat itu? Apakah hanya sekedar menyenangkan telinga jemaat? Apakah sekedar bagaimana cara pendeta itu supaya orang bersimpatisan? Supaya orang banyak datang ke gerejanya? Supaya kelihatan sukses gerejanya? Secara kuantitas wow. Pelajaran yang sangat penting hari ini Tuhan ingatkan bagi kita semua, termasuk bagi saya hari ini ibu bapak saudara, pelayan. Dan nanti saya akan ditanya Tuhan, entah saya bisa mencapai usia 70 seperti orang tua saya hari ini, sudah lebih usia mereka 70 tahun. Hari ini mereka menjalani bonus yang diberikan Tuhan. Apakah bisa? Saya tidak tahu. Kalau hari ini saya masih diberikan Tuhan kesempatan, diberikan Tuhan kepercayaan untuk memberitakan kebenaran yang benar-benar ini. Ketika saya dipanggil Tuhan, ketika badan saya terbujur kaku, ibu bapak saudara, disitulah letak akhir perjuangan saya. Letak akhir perjuangan kita semua ketika tubuh kita kaku. Kayaknya kematian itu biasa sudah bagi manusia. Tidak ada yang menakutkan. Kalau mati ya mati, dikubur, selesai. Suami, istri, orang tua, anak. Kalau salah satu dari keluarga yang meninggal, paling menangisnya 1-2 hari, paling lama 1 minggu, paling lama sekali 1 bulan, habis itu terlupakan. Itu fakta. Kalau hari ini kita lihat orang meninggal 1 hari bisa ribuan orang, kita tidak cuma mendengar di dalam Alkitab ketika bangsa Israel, karena kekerasan hati mereka, 1 hari Tuhan bunuh mereka 20.000 orang. 1 hari ibu bapak saudara. Kita cuma dengar di Alkitab, kita cuma baca. Tapi hari ini kita lihat, terjadi sudah. Biasa-biasa, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang wow gitu, tidak memberikan efek ketakutan bagi manusia, tidak ada membuat manusia itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini. Malah hari ini manusia berjuang dengan kepintarannya, bagaimana mencari alat, menciptakan supaya aman. Ketika musibah, ketika malapetaka terjadi dengan alam ini, manusia itu aman, manusia itu bisa selamat. Itu fakta ibu bapak saudara. Hari ini kita lihat bagaimana manusia hari ini terperosok sangat dalam
tanpa disadari. Dan para pendeta hari ini, para pelayan-pelayan hari ini menutup mata. Apakah mereka tidak takut ketika suatu saat tubuh mereka terbujur kaku? Apa yang Tuhan tanyakan? Apa yang Raja itu tanyakan? Sudahkah engkau menyampaikan kebenaran yang benar-benar kepada umatku? Menuntun mereka ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bukan cuma sekedar kamu akan diberkati, hidupmu sukses, rumah tanggamu bahagia. Bukan cukup itu, ibu bapak saudara. Itu memang perlu. Yesus pun mengajarkan bagaimana mujizat pertama Yesus mengubah air menjadi anggur. Saya kira kita semua tahu. Mujizat yang pertama ketika Yesus lakukan dalam dunia ini mengubah air menjadi anggur. Nah, hari ini di tahun yang serba canggih ini, ibu bapak saudara, di tengah-tengah kepintaran manusia yang kayaknya tidak memerlukan Tuhan, tidak membutuhkan Tuhan. Untuk apa bertuhan? Untuk apa pergi ibadah? Tidak perlu, kita tinggal buka YouTube, cari. Hari ini kecanggihan, kepintaran manusia itu membuat manusia itu terlena jatuh di dalam kecanggihan itu sendiri. Tuhan memperingatkan kita hari ini, mumpung ada waktu dan kesempatan ibu bapak saudara. Saya bersyukur hari ini, saya masih diberikan nafas hidup. Saya masih bisa bangun, dibangunkan Tuhan. Tadi pagi jam 3:20 dibangunkan Tuhan, hanya beberapa jam tidur. Saya bersyukur ibu bapak saudara, diberikan Tuhan kesempatan kembali untuk bisa menyampaikan kebenaran, pesan Tuhan. Bukan cuma untuk ibu bapak saudara, saya pun menanti-nantikan. Saya pun menanti-nantikan apa yang akan Tuhan sampaikan hari ini, pagi ini. Untuk saya, ibu bapak saudara. Bukan cuma untuk ibu bapak saudara. Jangan saudara pikir hari ini saya berdiri, saya mengajar ibu bapak. Tidak. Hari ini saya pun mendapatkan rema itu. Menjadi satu patokan bagi saya hari ini. Apa yang harus saya perjuangkan lagi atas hidup saya ini. Nah, hari ini pertanyaannya, jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini tentunya berjuang. Jam 8 kita ibadah. Ada satu perjuangan, harus bangun pagi-pagi, mempersiapkan diri. Tidak mungkin kita pergi ibadah dengan baju tidur. Tidak mungkin ibu-ibu pergi ibadah dengan tidak menyisir rambut, tidak memakai lipstik. Tidak mungkin. Itu satu perjuangan ibu bapak saudara. Dan Tuhan hargai itu. Tuhan melihat dari tahta kudusnya hari ini. Tuhan sedang mencari umat-umat pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus ibu bapak saudara. Jangan pikir agamamu Kristen, perbuatanmu lebih jahat dari orang non-Kristen. Jangan sebut dirimu Kristen. Tidak berhak engkau menyandang agama itu. Menyandang di KTP-mu itu Kristen, tidak berhak. Engkau memalukan, engkau membuat malu teladanmu. Siapa teladan kita? Yesus. Kalau hari ini kita masih diizinkan ibu bapak saudara. Sebelum napas kita sudah tidak ada dalam tubuh ini. Tubuh ini akan kembali ke tanah. Tidak ada yang bisa kita banggakan hari ini. Apa yang kita banggakan? Kejayaan, kehormatan sebagai seorang pejabat? Tidak ada, cuma beberapa tahun. Presiden aja 5 tahun, dewan 5 tahun. Apa yang kita pertahankan? PNS paling lama 60 tahun. Tidak sampai, kurang. Setelah itu, sia-sia ibu bapak saudara.
berjuang. Memang kita harus bekerja. Bekerja dan berdoa itu firman. Firman memberikan kita peringatan hari ini. Bagaimana kita harus memposisikan diri kita dengan benar. Benar sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Hari kemarin ketika kami dengan para pelayan mempersiapkan untuk ibadah hari ini, Tuhan memberikan tema ini untuk kita pada minggu ini, pada hari ini. Temanya itu meratapi diri sendiri. Sembari saya mempersiapkan, Tuhan berkata, itu temanya, meratapi diri sendiri, Ibu Bapak Saudara. Yang tadi itu sebagai pendahuluan, pembuka. Mari kita buka di Lukas 23 ayat 28. Tidak keberatan kita baca bersama. Lukas 23 ayat 28. Yesus 23. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Apa maksudnya ini, Ibu Bapak Saudara? Kadangkala kita itu berbelas kasihan dengan orang. Kadangkala kita itu mempunyai satu pemikiran tentang orang lain. Tapi hari ini Tuhan ingatkan saya dan Ibu Bapak Saudara. Kita harus berjuang meratapi diri kita. Apa yang kita ratapi? Kita belum meninggal. Keadaan kita baik-baik saja kelihatannya. Ekonomi kita bagus, kebutuhan kita tercukupi. Tabungan kita ada, apa yang perlu diratapi? Apa yang perlu ditangisi? Kalau semuanya ada, apa yang perlu ditangisi? Apa yang perlu diratapi, Ibu Bapak Saudara? Jawabannya ada di hati kita masing-masing hari ini, pagi ini. Hal yang paling penting, maksud dari perkataan Yesus ini, tangisilah dirimu sendiri, kata Yesus, jangan menangisi aku ini. Tangisilah dirimu, tangisilah diriku, saya ini Ibu Bapak Saudara, meratap untuk kita ini. Apa yang perlu kita ratapi? Nasib kekal kita. Nasib kekal itu tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa kita beli dengan harta kita. Tidak bisa kita beli dengan kepintaran kita. Tidak bisa kita beli dengan kemegahan, kehebatan, kekuasaan. Tidak bisa, Ibu Bapak Saudara. Nasib kekal kita hanya kita yang berjuang. Kalau hari ini hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta di luar sana, saya tidak menyebut mereka salah, Ibu Bapak Saudara. Saya tidak menyebut mereka salah. Mungkin mereka belum memahami. Mungkin mereka belum sampai fase ini. Mereka hanya mengajarkan berkat buat jemaat. Bagaimana pulih hidupmu. Bagaimana engkau diberkati. Bagaimana keluargamu baik-baik saja. Ini fase yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ratapilah dirimu sendiri. Tangisilah dirimu sendiri. Kelihatannya kita baik-baik. Secara moral umum kita tidak berbuat hal yang jahat. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Tidak menginginkan hak orang lain. Anggaplah 10 perintah. Di kitab Taurat itu kita tidak lakukan sebagai manusia. Itu moral umum, Ibu Bapak Saudara. Tapi ingat baik. Ada dosa di dalam tubuhku dan tubuhmu, pikiranku dan pikiranmu, perbuatanmu dan perbuatanku, sikapmu dan sikapku yang disusupi oleh kodrat dosa itu.
Tuhan di luar sana, di YouTube ini ibu bapak saudara, mengatakan hidup ini anugerah. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, benar. Yesus telah menebus dosamu dan dosaku, benar. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia, benar. Tuhan telah memberikan anugerahnya bagi kita umat manusia. Tapi perjuangannya ada di kita masing-masing. Ada di dirimu dan di diriku. Kita berjuang masing-masing. Contohnya begini ibu bapak saudara. Ibu bapak saudara mau ibadah hari ini. Tentunya berjuang masing-masing, bukan? Suami istri nih. Pakai baju sendiri, istrinya, suaminya. Berjuang masing-masing. Melangkah masing-masing. Itu contoh yang mudah, sangat mudah dimengerti. Bagaimana caranya kita meratapi diri sendiri? Harus ada yang menuntun. Nah, bagaimana kalau pendetanya tidak pernah meratapi dirinya sendiri? Tidak pernah bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Apalagi Tuhan? Contohnya begini ibu bapak saudara, supaya kita semakin mengerti. Seorang guru, seorang pendidik, kalau dia tidak sekolah secara akademik, oke, dia sudah sekolah. Selesai sekolah, dia mendapatkan titel, dia mendapatkan SK untuk mengajar, untuk mendidik. Tidak cukup itu. Seorang guru harus lebih pintar dari muridnya. Artinya begini, bukan lebih pintar yang bagaimana. Dia harus lebih banyak belajar, meluangkan waktunya. Itu konteks secara akademik. Tapi bagi hamba Tuhan, bagi seorang pendeta, tidak cukup hanya bersekolah teologia. Tidak cukup mendapatkan titel STH, MTH, doktor, sampai profesor. Tidak cukup ibu bapak saudara. Itu memang perlu. Sekolah memang perlu. Harus. Dan kualitasnya harus benar-benar bagus. Tapi yang Tuhan inginkan hari ini, tidak cukup secara akademik orang itu dididik. Tapi benar-benar diberikan kebenaran yang benar-benar dari Injil. Yang merubah karakter orang. Ketika orang itu diberi karunia. Ketika orang itu diberikan kepintaran. Yang jauh dari rata-rata yang dia miliki. Tetapi kalau karakternya buruk. Karakternya belum terbentuk. Lihat apa yang terjadi. Titelmu tidak menjamin engkau memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana hari ini kita melihat para pembesar-pembesar negara ini dipermalukan. Apa yang kita banggakan? Tidak ada. Apa yang kita andalkan? Aku lebih hebat dari kamu, aku lebih kaya dari kamu. Tidak ada. Dan itu pun hari ini tidak membuat manusia jerah. Terus berjuang bagaimana caranya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Mari kita buka di 1 Timotius 6 ayat 10. Matius 6 ayat 10. Bagi jemaat Tuhan yang sudah dapat duluan, bisa dibaca. Mewakili dari anak STTE, Sekolah Tinggi Teologia Jakarta, saya minta Suarman baca ayat ini, silahkan berdiri. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat bagaimana peranan uang ini, Ibu Bapak Saudara. Ketika saya dibangunkan Tuhan, jam 2 lewat, Tuhan berbicara mengenai ini. Saya tidak tahu di mana ayatnya. Tuhan berkata, jangan mengikatkan dirimu kepada mamon yang tidak jujur. Apa maksudnya Tuhan? Nanti kata Tuhan, aku akan berbicara. Aku juga menantikan ini, Ibu Bapak Saudara. Bagaimana hari-hari ini manusia terikat dengan uang. Gereja terikat dengan uang. Hamba-hamba Tuhan terikat dengan uang. Kita memang membutuhkan uang. Pelayanan membutuhkan uang. Hidup membutuhkan uang. Kenapa firman Tuhan mencatat di 1 Timotius ini, 6 ayat 10 ini. Tuhan memperingatkan. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan berarti kita tidak memerlukan uang. Bukan berarti kita tidak bekerja. Harus benar ini. Ini konteksnya harus benar-benar diajarkan dengan hikmat yang benar. Sesuai dengan kebenaran Injil yang murni. Bagi kami para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Hari ini profesi pendeta itu dibuat untuk mencari uang, Ibu Bapak Saudara. Bukan pendeta itu anti dengan uang. Pendeta juga butuh makan, butuh keperluan. Maksud dari ayat ini jangan sampai kita terikat uang itu yang mengontrol hidup kita. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, ketika diberikan pelayanan, otomatis pikirannya, pasti nanti dapat persembahan. Kalau aku melayani hari Minggu, kalau Jumatnya banyak, pasti banyak persembahan. Pasti banyak perpuluhan. Pasti banyak ucapan syukur kalau orang-orang kaya yang datang. Itu patokan pendeta hari ini. Bagaimana hari ini menjamur para pendeta-pendeta. Ada yang mengangkat dirinya sendiri di YouTube. Apalagi kalau disertai dengan karunia-karunia. Karunia kesembuhan, karunia kelepasan. Banyak kita melihat hari ini. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, saya juga Ibu Bapak Saudara. Supaya kita masuk dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 16. Itu yang terpampang di depan gereja. Itu Tuhan beri Ibu Bapak Saudara. Untuk tahun 2023. GSKI Bukit Raya. Ketika kami puasa 30 hari. Tuhan beri itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu bukan atas kehendak sendiri pemimpin di tempat ini. Tuhan sendiri yang berkata-kata. Mana mungkin bisa hidup kudus? Hari ini anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu bicara orang yang tidak mengenal Yesus hari ini. Orang yang benar-benar mengenal Yesus. Para pendeta. Nanti dulu Jumat. Para pendeta. Bagaimana hari ini mengumpulkan jemaat yang banyak dengan cara bagaimana? Setan bisa buat itu Ibu Bapak Saudara. Setan mudah. Jangan saudara pikir karena dia pendeta, karena dia sudah bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Setan itu tidak bisa masuk, jangan saudara pikir tidak bisa. Setan lebih pintar dari pendeta, Ibu Bapak Saudara. Setan lebih canggih. Setan itu kan lebih dulu hidup dari kita. Lucifer itu kan lebih ada, dia tuh di surga sana awalnya, bukan di bumi. Kalau hari ini pendeta menganggap dirinya hebat, selesai dia. Bukan saya berkata yang banyak jemaatnya itu tidak benar. Tidak, Ibu Bapak Saudara. Penilaiannya ada di kita semua. Kalau saudara sudah sampai di fase 3 ini, meratapi diri sendiri. Bagaimana caranya?
Roh Kudus akan menuntun saya dan ibu bapak saudara. Mudah memang hari ini. Kenapa orang banyak mau jadi pendeta? Banyak orang mau jadi hamba Tuhan. Keluar dari sekolah teologi, dapat titel STH. Sudah pintar berkhotbah, sudah hafal dengan ayat-ayat Alkitab. Sudah pintar mengupas firman. Layak sudah jadi pendeta. Mudah. Kenapa? Karena hanya sebagai profesi. Tidak layak, tidak jauhnya seperti PNS, ibu bapak saudara. Setiap akhir bulan dapat gaji. Kalau dari satu pengembalaan jemaatnya banyak, tentunya pendeta itu akan mendapatkan persembahan yang banyak. Tapi hari ini GSKI Bukit Raya benar-benar masuk dalam fase ini. Kuduslah kamu karena aku kudus. Dan pelayan-pelayan di sini dituntut untuk melakukan itu. Mau tidak mau ibu bapak saudara, kita harus masuk dalam kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada satupun orang melihat Allah. Bagaimana caranya? Kalau hamba Tuhannya saja tidak berjuang untuk hidup kudus, bagaimana bisa menuntun dombanya, jemaatnya, untuk bisa belajar hidup kudus? Tidak pusing bagaimana caranya seorang pendeta itu berkata, yang penting jemaatku banyak. Yang penting mereka kasih persembahan yang banyak, perpuluhan yang banyak. Kamu diberkati Tuhan. Patokannya apa? Kalau kamu hidup diberkati, hidupmu senang kayaknya, berarti benar. Berarti pendeta itu benar. Nah hari ini itu yang diikuti orang. Itu yang diburu orang hari ini. Itu yang diburu dan dikejar oleh orang Kristen hari ini. Mobilmu mewah, rumahmu besar, kamu dicukupi dengan segalanya, fasilitas ada. Sepertinya kamu di atas angin. Lihat bagaimana hari ini Tuhan sedang menampi umatnya. Kenapa? Karena waktunya sudah semakin dekat ibu bapak saudara. Sangat dekat kita ini. Jangan bilang keadaan dunia ini baik-baik. Jangan bilang ibu bapak saudara. Satu saja nuklir Israel itu menghantam kita, Indonesia ini, selesai kita. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan itu, jangan keraskan hati kita. Kalau ada rasa di hati ini dulu. Ada rasa di hati, Tuhan lihat. Ketika hari masih belum keluar matahari, Tuhan melihat nih umat manusia. Mana yang benar-benar tulus mencari aku, katanya. Bapak melihat, dilihatnya kita ibu bapak saudara. Belum matahari terbit, dia sudah melihat mana nih, mana manusia-manusia yang benar-benar mencari aku. Apakah mereka hari Minggu ini hanya datang sekedar store muka untuk gembala? Sekedar store muka karena dilihat oleh orang tua hadir di gereja? Dilihat tetangga, oh kayaknya orang tetangga kita ini rajin ibadah ya. Setiap hari Minggu katanya mereka itu ibadah bersama keluarga. Rutin membayar perpuluhan, rutin memberikan santunan anak yatim dan lain sebagainya. Bagaimana hari ini kuasa gelap itu sedang menuntun, sedang menggiring orang-orang Kristen menuju kebinasaan yang kekal. Kenapa? Mereka tidak mengerti ibu bapak saudara. Tidak paham apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena makanan setiap hari Minggu itu tidak pernah diajarkan benar-benar bagaimana caranya menjadi orang Kristen yang benar. Di dunia kita bisa menikmati kebahagiaan. Ketika kita meninggal dunia, kita masuk ke dalam kekekalan. Harusnya ini tugas para pendeta, tugas pelayan, tugas gereja. Bukan cuma sekedar mengumpulkan orang banyak, menyenangkan hati orang banyak.
WL kalau di sini, di depan sini jingkrak-jingkrak, memberikan hanya sekedar euforia, menangis sesaat di dalam gereja, keluar dari gereja kembali lagi kepada kelakuan yang lama. Setan sedang mengelabui kita semua hari ini. Dan para pendeta-pendeta juga sedang dibodohi oleh setan. Kenapa? Karena tidak berjuang untuk hidup kudus. Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Itu firman, itu perkataan Tuhan sendiri, ibu bapak saudara. Manusia yang menawar, pendeta yang menawar. Sesat mereka itu. Bagaimana mungkin kita bisa hidup kudus? Kita ini kan manusia. Tuhan sendiri yang berkata-kata ini, ibu bapak saudara. Kamu menang, aku pun menang, kata Tuhan. Yesus sudah menang di atas kayu salib. Hari ini kita berjuang masing-masing, ibu bapak saudara. Anugerah memang diberikan bagi semua orang, bukan untuk orang Kristen saja anugerah keselamatan itu. Ingat baik ini. Jangan saudara pikir karena saudara Kristen, saudara mendapatkan anugerah keselamatan, saudara langsung masuk surga. Tidak ada ayatnya itu di dalam Alkitab. Harus pintar hari ini jemaat. Artinya bukan cuma pintar secara akademik. Harus pintar secara rohanimu dengan Tuhan. Bagaimana engkau berhubungan karib dengan Tuhan. Berjalan setiap hari bersama Tuhan. Apapun profesimu. Seperti ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu mujizat yang pertama. Nah hari ini Tuhan mau membukakan ini. Tuhan akan mengubahkan pemahaman kita, paradigma kita. Seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah hari ini tidak ada yang mustahil ibu bapak saudara. Dalam setiap doaku ibu bapak saudara, hanya satu yang kudoakan. Tuhan mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu. Kami tidak berdaya Tuhan. Kami tidak memiliki kekuatan apapun. Maka firman Tuhan berkata, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan kehebatanmu. Andalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup merubah kita, ibu bapak saudara. Tentunya ada keinginan dulu dalam hati. Tuhan aku mau Tuhan. Nah Tuhan lihat. Di hati kita sudah ada kemauan nih. Tuhan melihat ada kemauan sudah. Nah di situ Roh Kudus menuntun kita, membantu kita perlahan. Kita buka lagi di Lukas 16 ayat 9. Lukas 16, 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini maksudnya ibu bapak saudara. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya mamon itu uang. Uang itu tidak bisa membeli napas. Tidak bisa mempertahankan napasku dan napasmu. Memang bisa menunda. Bisa membeli fasilitas di rumah sakit. Suka-suka nih memilih kalau ada uang. Mau tingkat kelas yang mana? Eksklusif. Yang semua ada. Memang bisa. Uang hanya bisa menunda sementara napas kita. Tapi tidak bisa membeli napas. Ketika napasku dan napasmu sudah tidak berada dalam kemah yang tidak abadi ini. Uangmu tidak akan berarti apa-apa. Kenapa Tuhan berkata akar dari segala kejahatan adalah cinta uang? Ini yang membuat manusia lupa diri, lupa segala-galanya. Kenapa? Karena kepalanya, pikirannya diisi terus dengan materi.
Termasuk pelayanan hari ini. Kalau pelayanan banyak, tentunya banyak mendapat PK. Tapi kalau hari ini, para pelayan-pelayan, para pendeta-pendeta, jika engkau masuk ke dalam kekudusan, Roh Kudus akan menuntun engkau. Tuhan berkata kepadaku, ibu bapak saudara, jangan pernah mengharapkan imbalan. Jangan pernah mengharapkan gaji dari pelayanan. Aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Saya berkata, iya Tuhan, aku percaya kepadamu. Seorang pendeta bersemangat kalau gajinya ada, PK-nya ada. Memang pendeta itu perlu uang, sekali lagi perlu uang. Tapi seharusnya ibu bapak saudara, kapasitasnya sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pendeta, harus bisa benar-benar menuntun jemaat itu kepada kemah abadi. Kemah abadi itu apa? Langit baru, bumi baru. Caranya bagaimana? Hidup kudus. Hidup suci. Tidak bercacat celah. Pujian kita yang diangkat oleh WL tadi. Sejauh timur dari barat. Ada sambungannya. Bagi orang-orang kudus. Bagi orang-orang yang benar-benar mencari Tuhan dalam kekudusan. Bukan cuma sekedar datang masuk gereja, ibadah. Tidak. Tuhan tidak akan pernah hilangkan pelanggaranmu. Kalau kamu tidak berjuang. Saya tidak berjuang, ibu bapak saudara. Kita sama-sama berjuang hari ini. Bukan cuma jemaat. Kami juga berjuang. Kami ini yang dulu incaran setan, ibu bapak saudara. Jangan saudara pikir pendeta itu kudus. Habis melakukan pelepasan. Habis melakukan kesembuhan. Menyembuhkan orang. Nah disitulah para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta dimasuki oleh kuasa gelap. Roh kesombongan masuk tanpa disadari. Karena merasa diri hebat. Dan akhirnya orang Kristen, manusia mengultuskan manusia itu. Itu yang Tuhan tidak inginkan hari ini. Jadi jemaat Tuhan harus cerdas. Harus cerdas supaya tidak bisa dibodohi. Harus cerdas. Bagaimana caranya harus cerdas? Bergaul karib dengan Tuhan. Sediakan waktumu minimal 30 menit setiap hari bagi pemula. Bagi yang sudah benar-benar naik ke fase 3 tadi, meratapi diri. 2 jam paling sedikit. Setiap hari. Sisihkan waktumu. Di situ engkau akan diberikan kecerdasan. Engkau akan jadi satu frekuensi dengan Bapa. Apa yang Bapa pikirkan akan engkau beri, akan sama apa yang kau pikirkan. Itu yang Yesus lakukan. Jangan saudara pikir karena Yesus anak Allah. Waktu itu konteksnya benar, Yesus itu manusia sama seperti kita hari ini. Nah hari ini sering kita mendengar bukan anak-anak Allah, ya kita ini. Tapi jangan cuma sekedar predikat anak Allah itu. Benar-benar kita berjuang, sekolah aja berjuang mendapatkan gelar, mendapatkan S1, S2. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang langsung tanpa sekolah. Begitu juga kita di dalam Tuhan, kita berjuang untuk menanggalkan ini. Supaya kita tidak terikat oleh mamon itu tadi. Hari ini orang-orang Kristen termasuk pendeta-pendeta sedang dikuasai oleh roh mamon ini ibu bapak saudara. Banyak, hampir banyak terikat. Karena begitu kuatnya roh ini sedang menguasai para gereja-gereja hari ini. Anugerah kalau hari ini gereja di tempat ini mengejar, tidak ada yang mustahil. Dan jemaat Tuhan pasti bisa. Tuhan akan memberikan hikmat yang benar, kecerdasan yang benar. Ketika engkau membuka YouTube, mana Tuhan yang perlu kudengar? Yang mana Tuhan? Yang hari ini, yang jiwaku sedang butuhkan, yang mana Tuhan? Tanya,
Jangan cuma lihat spektakulernya. Jangan lihat, oh banyak itu banyak jemaatnya, itu ribuan jemaatnya. Kita dengarkan itu, wow hebat kayaknya. Wow, dia adalah pendeta yang luar biasa. Wow, dia adalah pendeta yang memiliki karunia-karunia. Jangan ibu bapak saudara. Jangan sekali-kali mengultuskan manusia dengan predikat pendeta. Dengan profesi pendeta. Jangan. Karena kita berjuang masing-masing untuk masuk ke dalam kemah abadi. Kita harus meratapi diri kita masing-masing. Pendeta tidak meratapi jemaatnya. Tidak. Jemaat meratapi dirinya masing-masing. Pendeta meratapi dirinya masing-masing. Supaya benar-benar kita diterima di kemah abadi itu. Supaya kita tidak dibodohi lagi ibu bapak saudara. Supaya benar-benar apa yang kita pikirkan sesuai dengan yang Bapak pikirkan. Sederhana kelihatannya. Hanya ini yang Yesus lakukan. Sampai dia mati di kayu salib. Dia setia ibu bapak saudara. Hanya ini yang dia lakukan. Nah kalau hari ini kita orang Kristen, pengikut Kristus, tidak melakukan ini. Teladan siapa yang kita ambil? Teladan pendeta? Iya, kalau pendetanya benar mengajarkan Injil yang benar. Kalau hanya sekedar dibatas 1 dan 2, engkau dipulihkan. Berkat dan berkat dan berkat. Sampai di fase 3, meninggal. Pasti kata pendeta, pasti dia sudah duduk di pangkuan Bapa di surga. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Bukan Yesus yang berkata, tapi pendeta. Pendeta itu tidak menyelamatkan ibu bapak saudara. Gereja itu tidak menyelamatkan saya dan ibu bapak saudara. Pertanyaannya hari ini kita yang berjuang, kita yang meratapi diri sendiri. Kalau sudah fase ini kita jalani, tidak perlu engkau mendikte anakmu. Tidak perlu. Maka mereka akan diubahkan oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Karena kita berjuang dulu dengan diri kita. Baru bisa ibu bapak saudara. Baru benar-benar berkenan. Baru 3 ayat hari ini yang Tuhan berikan. Ratapilah diri sendiri. Meratapi, menangis. Bagian apa yang masih belum berkenan Tuhan? Jangan saudara pikir seperti yang kusampaikan tadi. Keadaan kita semua baik-baik saja. Tidak ada kayaknya yang mengkhawatirkan dari kehidupanku ini. Toh nanti kalau aku meninggal, dananya sudah ada. Untuk beli kuburan sudah ada, semuanya sudah siap. Jadi untuk apa meratapi diri sendiri? Itu tipu muslihat si jahat. Dan hari ini, kuasa itu telah membutakan mata batin, mata rohani manusia. Khususnya umat Kristen, orang-orang Kristen termasuk hamba-hamba Tuhan. Membutakan mata rohani mereka. Kenapa? Karena mereka tidak dituntun oleh Roh Kudus yang benar. Tidak masuk dalam hidup kekudusan, kesucian. Ibadah hanya euforia. Bersemangat ibadah kalau kelihatannya orang banyak beribadah. Saudara juga meninggal satu-satu, bukan barengan. Dikubur juga satu-satu. Suami istri dikubur satu-satu. Tidak meninggal barengan kita ibu bapak saudara. Jadi hari ini Tuhan peringatkan. Boleh mencari uang, boleh bekerja. Tapi yang utama, fokus hati kita dengan Tuhan. Maka disitulah mujizat-mujizat akan terjadi. Air berubah menjadi anggur. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan lain sebagainya. Itu yang utama dulu. Karakter jemaat dulu. Membuat jemaat ini cerdas. Ini yang harus dilakukan sebenarnya. Oleh para pelayan-pelayan. Dituntun dulu jemaat ini. Supaya benar-benar ketika sudah dilakukan, maka nanti pengelolaan uangnya benar.
Tidak sedikit warisan orang tua membuat anak-anaknya berakhir di maut, berakhir di penjara. Tidak sedikit ibu bapak saudara. Jangan saudara pikir penjara itu hanya untuk orang-orang yang tidak bersekolah. Di penjara itu hanya untuk orang-orang miskin. Banyak di penjara itu orang-orang yang pintar. Memiliki kepintaran, akademik yang pintar. Kenapa? Karena karakter mereka belum diubahkan. Sebenarnya yang Tuhan inginkan simpel ibu bapak saudara. Khususnya untuk orang-orang Kristen. Engkau berhasil di dunia ini. Engkau diberikan kepercayaan untuk menjadi wakil Allah. Para pemimpin itu wakil Allah dalam dunia ini. Apapun profesinya, yang Tuhan inginkan, engkau menjadi wakil yang benar. Karaktermu benar, di situ orang akan melihat bahwa Yesus hidup di dalam diriku dan dirimu. Sederhana. Tapi sudah terlalu lama pengajaran ini disesatkan. Hari ini kita berterima kasih kepada Bapa sudah memberikan kebenaran ini. Sudah dibukakan kebenaran ini. Mulai hari ini kita harus meratapi diri kita sendiri. Dan sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Tuhan ingatkan ibu bapak saudara. Ini bukan hanya satu peringatan. Ini bukan hanya satu kegiatan setiap bulan. Karena perjamuan kudus dosaku telah diampuni. Aku ibadah karena ada perjamuan kudus awal bulan, bukan. Hari ini Tuhan mau bukakan bagi kita, bagi saya juga. Kita berubah benar-benar ketika kita menerima perjamuan kudus itu, ibu bapak saudara. Kita layak, kita ditahirkan, kita diperkenankan, kita diubahkan. Biarlah hari ini Tuhan membukakan perjamuan kudus yang benar-benar dikuduskan, disucikan. Persiapkan hati kita, pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.